Baik, puji nama Tuhan Yesus. Selamat pagi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus. Senang boleh kembali berjumpa dengan setia Bapak Ibu jemaat Tuhan yang beribadah dalam ibadah Minggu Raya Gereja Tiberias Indonesia. Kami menyapa setiap jemaat Tuhan yang beribadah di tempat ini maupun jemaat Tuhan yang beribadah via live streaming. Kami mengucapkan selamat hari Minggu. Terima salam dari kami dari mimbar Kudus tempat ini bersama-sama. Kita boleh lambaikan tangan setiap kita di atas kepala kita. Shalom Tiberias. Shalom. Lebih semangat lagi. Shalom Tiberias. Shalom. Kita kasih tepuk tangan di atas kepala kita yang paling terbaik buat Tuhan Yesus di pagi hari ini. Kita mau kembali bersama-sama, kita mau naikkan syukur di hadapan Tuhan. Kita percaya di dalam Tuhan ada kekuatan, di dalam Tuhan ada pengharapan yang tidak akan pernah mengecewakan. Diberkatilah orang yang menaruh pengharapannya di dalam Tuhan Yesus. Kita mau sama-sama datang di hadapan Tuhan di pagi hari ini. Kita mau naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Kembali sama-sama kita bersyukur. Kita berterima kasih buat kebaikan Tuhan. Kita satukan hati kita bersama-sama. Kita satu di dalam doa di pagi hari ini. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hati kami limpah dengan syukur. Hati kami limpah dengan pujian. Kami bersyukur karena Engkau begitu mengasihi setiap kami Tuhan. Telah kami lihat bukti pemeliharaan Tuhan yang begitu ajaib, begitu sempurna bagi kami. Mari pagi hari ini Tuhan Yesus, kuasa-Mu nyata bagi setiap kami. Menyembuhkan yang sakit, memulihkan yang terluka, membebaskan yang terikat. Kami percaya di mulut kami ada kuasa, di tangan kami ada kuasa. Doa kami penuh dengan kuasa, didengar Tuhan, dijawab oleh Tuhan Yesus. Secara khusus pagi hari ini kami menopang doa Tuhan bagi Natal Gereja Tiberias Indonesia hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022, Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Kami topang doa buat Natal Gereja kami penuh dengan kemuliaan Tuhan, agar setiap jiwa-jiwa yang boleh datang tahun lalu Tuhan, boleh kembali datang memenuhi Stadion Utama penuh sesak, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Ada sukacita Natal mengalir dalam Natal Gereja kami. Kami tolak hujan, di cuaca cerah, cuaca yang terbaik. Berdoa juga secara khusus bagi Ibu Gembala Sidang kami. Kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan memakai lebih heran lagi, penuh kuasa, penuh dengan mujizat Tuhan. Berkati hamba-Mu, Pendeta Dr. Aristo Pariaji. Firman Allah tidak pernah gagal, tidak pernah kembali dengan sia-sia. Roh Kudus bekerja sebebas-bebasnya, melawat, memulihkan setiap kami. Kami serahkan ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan bahkan hingga akhirnya. Segala kuasa kegelapan kami tolak patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Tidak berkuasa setiap kami. Kami serahkan ibadah kami ke dalam satu nama yang ajaib, nama Tuhan Yesus Kristus. Kita ini sayang Tuhan, umat kepunyaan Allah. Tiberias sama-sama kita katakan Amin. amin. Kita berikan kemuliaan di atas kepala kita yang lebih dahsyat lagi, lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami berterima kasih buat kebaikan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Sambil angkat tangan kita. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Kita berikan kemuliaan di atas kepala kita. Ayo sama-sama panggil namanya. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan setiap kami. Pulihkan hatiku. Panggil namanya. Yesus, kemuliaan-Mu. Ini yang kami
imani, berkati hidupku. Kami katakan segala pujian syukur, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Mari lebih sungguh lagi setiap hati tertuju sama Tuhan Yesus. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini kami datang sujud Tuhan. Haleluya. Biar kemuliaan-Mu nyata saat kami memuji-Mu. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Biar setiap hati tertuju sama Tuhan Yesus. Dia pengharapan yang tidak akan pernah tergoyahkan. Dia pertolongan setiap kita. Mari bersyukur sama Tuhan Yesus. Mari berterima kasih. Mari bawa nyanyian yang baru sama Tuhan. Kuasa-Mu nyata saat kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Sembuhkan yang sakit, pulihkan yang terluka. Mari bebaskan yang terluka Tuhan Yesus. Engkau kami sanjung. Mari bersama-sama setiap kita. Kita datang sama Tuhan Yesus. Segala pujian syukur bagi Tuhan Yesus. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini rasakan kebaikan yang melimpah, rasakan kasih setia-Nya. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Sambil bangkit berdiri, bangkitkan iman-Mu. Lebih meriah lagi sama Tuhan. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu. Ini yang kami lakukan selama-lamanya Tuhan. Menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah. Kita berikan sorak-sorai di atas kepala kita. Yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mari dengan segenap hatimu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir
bersorak di atas kapal kita yang terbaik buat Tuhan. Kami menyembah Engkau Yesus, kami memuji Engkau Tuhan. Dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami datang bersyukur kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Mari setiap hati, mari tertuju sama Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Kau baik Tuhan. Haleluya Yesus. Mari mengalir kuasa-Mu Tuhan. Mari jamah setiap kami. Mari berikan kami Tuhan. Haleluya. Sanjung nama-Mu, kami agungkan nama-Mu Tuhan Yesus. Lebih dari yang lain, lebih dari segalanya Tuhan, kami bersyukur Yesus. Ayo angkat tangan kita sekali lagi bersama-sama di hadapan Tuhan Yesus. Pandang wajahnya, Dia baik buat setiap kita. Dia tidak pernah mengecewakan setiap kita. Pegang janjinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Biarlah segala pujian syukur kami hanya bagi Tuhan Yesus. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah. Ayo sekali lagi dengan hati yang lembut, dengan hati yang menyembah. Haleluya. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini kami datang Tuhan Yesus. Engkau yang melihat setiap tangan-tangan yang terangkat, setiap hati yang menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah. Ayo dengan bangga, dengan hati yang mengucap syukur, memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu.
diagungkan. Kita berikan kemuliaan lebih dahsyat lagi di atas kepala kita. Haleluya. Segala pujian, segala syukur kami Tuhan, segala kemuliaan kami kembalikan hanya bagi Tuhan Yesus. Biarlah hati kami limpah dengan syukur, hati kami limpah dengan ucapan terima kasih. Apapun tantangan kami, apapun keadaan kami mau katakan Tuhan Yesus sangat baik bagi setiap kami. Engkau yang memulihkan kami, menyembuhkan kami, Engkau yang memperhatikan setiap kami Tuhan Yesus. Segala syukur kami, segala pujian kami, segala sukacita kami kembalikan hanya bagi satu nama. Nama yang ajaib, nama yang layak kami tinggikan, nama Tuhan Yesus Kristus. Yang disayang Tuhan, umat kepunyaan Allah Tiberias dengan bangga. Sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus, saudara terkasih dalam Tuhan. Pagi hari mari sama-sama kita memuji Tuhan bersorak-sorai bagi Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Mari bersuka cita saudara di tempat ini bagi Tuhan Yesus yang luar biasa. Tak pandang dari gereja mah. Katakan sama-sama. Ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Katakan bila hatimu seperti hatiku, seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau. Katakan bila hatimu seperti hatiku, bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Oh Tuhan, dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluarga Allah, cinta keluarga Allah. Tuhan, kami mengasihi setiap kami, seperti kami mengasihi setiap kami berkumpul kembali memuji Tuhan. Tuhan Yesus namanya. Katakan sama-sama, ku tak pandang, ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Lihat kiri kananmu saudara bagi hari ini. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudariku. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Bercinta keluarga Allah, bercinta keluarga Allah. Biar musik menyembah Tuhan pagi hari ini. Teruslah miliki hati yang tetap percaya kepada Tuhan Yesus, saudara. Selalu di hari ini waktu kita menyembah, Tuhan nyatakan kebaikan di tempat ini. Yang percaya katakan haleluya. Damai-Mu bersama dengan kami Tuhan pagi hari ini melimpah bagi gereja-Mu Tiberias. 1, 2, 3, go. Ayo sama-sama satu suara katakan. Di dalam Yesus ada kemenangan pagi hari ini. Oh haleluya.
Silakan kembali duduk, saudara kasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, kita boleh bersyukur punya Tuhan Yesus yang baik di tempat ini. Bersama-sama kita boleh memuji dan menyembah Tuhan. Dan bersama-sama saudara kasih dalam Tuhan Yesus, kita akan dengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum itu saya rindu untuk boleh membacakan bagi saudara kasih dalam Tuhan, yaitu suara gembala kita yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, dengan tema minggu ini saudara, hidup seimbang. Roma yang pertama 2 pembuka, dalam nama Tuhan Yesus yang memberi perintah kepada Gembala Sidang Tiberias untuk mengembalikan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan untuk menghadap Allah, untuk pesta di kerajaan sorga. Di akhir zaman dengan kuasa minyak dan anggur tidak dirusakkan dan tidak resesi. Roma yang kedua, hidup seimbang. Hal yang harus kita lakukan untuk hidup seimbang, yaitu yang pertama, memusatkan perhatian kita kepada kehendak Allah. 1 Yohanes 2 ayat 17. Kita harus menjadi manusia rohani yang memandang perkara-perkara hidup ini dari sudut pandang iman dan melihat hal-hal dari sudut pandang Allah. Melakukan kehendak Allah agar kita bisa hidup selamanya. Yang kedua, memusatkan tujuan hidup kita untuk mengumpulkan harta di sorga. Matius 6 ayat 19 hingga 21. Tuhan mengendaki kita hidup seimbang, tidak mengumpulkan harta di bumi, tetapi kumpulkanlah harta di sorga, yaitu memenangkan jiwa, memberitakan kabar baik, bersaksi, dan mengabarkan Injil. Harus hidup apa adanya dan berkecukupan, karena akar segala kejahatan adalah cinta uang, dan itu merusak hubungan kita dengan Allah. Dalam 1 Timotius 6 ayat 10. Yang ketiga, memusatkan mata dan hati kita kepada kerajaan Allah. Matius 6 ayat 33. Tuhan tidak mau kita untuk malas bekerja, tetapi hal-hal yang materi yang dikejar bangsa-bangsa tidak jadi prioritas utama, karena semuanya itu akan ditambahkan kalau mata dan hati kita tertuju kepada kerajaan Allah. Berkat-berkat yang akan kita dapat kalau kita hidup seimbang, memiliki banyak waktu untuk bersaksi, memenangkan jiwa, mendapat ketenangan hati, menyenangkan hati Allah, yaitu yakin bahwa kita betul-betul memuliakan Tuhan. Filipi 4 ayat 6 hingga 7. Romawi yang ketiga, berkat minyak dan anggur, kita bebas mara bahaya, dikawal malaikat, dikenyangkan, panjang umur dan selamat. Yang pertama, berkat dari 10.000 kali curahan minyak urapan dan 1.000 kali perjamuan kudus, kita terbebas dari mara bahaya. Firman Allah menjanjikan kepada kita di dalam Mazmur 91 ayat 7 hingga 10. Artinya dengan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan, yaitu yang pertama, kita tidak terkena sampar. Kita dijanjikan menang atas sakit penyakit. Kemudian yang kedua, kita diberikan kuasa untuk menang atas binatang buas atau setan-setan. Yang ketiga, dengan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan, kita tidak akan mengalami kelaparan dan kemiskinan. Kita terbebas dari mara bahaya dan penderitaan. Yang kedua, berkat perjamuan kudus dan minyak urapan, dikawal para malaikat. Mazmur 91 ayat 11 hingga 13. Yang ketiga, berkat perjamuan kudus dan minyak urapan, panjang umur dan diselamatkan. Firman Allah di dalam Mazmur 91 ayat 14 hingga 16 mengajarkan kepada kita itu yang pertama, dengan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan, kita dipuaskan secara jasmani. Kita diberkati panjang umur, tidak sakit kanker, tidak sakit jantung, tidak pikun, dan tidak lumpuh. Yang kedua, dengan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan, kita diberkati secara rohani. Kita dikenyangkan, dimuliakan, dan diselamatkan untuk pesta bersama dengan Tuhan Yesus di sorga. Doa penutup, mari kita hidup dalam pertobatan. Jangan duniawi, cari kerajaan sorga dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Mari hidup yang jujur. Orang yang dipilih Tuhan tidak mengenal dusta, harus jujur 100% dan tidak mencuri. Yesus berkata, jangan mencuri dan jangan bersaksi dusta. Mari kita berdoa agar acara Natal Gereja Tiberias Indonesia 3 Desember 2022 di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta berhasil. Penuh sesak, siapapun yang pernah hadir tahun-tahun sebelumnya agar hadir kembali. Lautan manusia memenuhi Stadion Gelora Bung Karno Senayan.
Tuhan Yesus tolong beri cuaca yang indah, tidak hujan, bulan tepat di atas agar siapapun yang hadir pulang membawa mujizat, membawa jawaban doa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita kasih tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur saudara pagi hari ini kita boleh diberkati lewat pesan gembala kita Ibu Pendeta Dani Pariaji. Terlebih di tempat ini kita akan mendengar pemberitaan firman Tuhan. Dan sama-sama kita yang rindu mengenal Tuhan Yesus Kristus, yang rindu hidup dalam kehendak Tuhan, kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus, Allah yang begitu manis bagi setiap kami. Kau Allah yang begitu indah Tuhan bagi kami. Hari ini ada karena kebaikan Tuhan, hari ini ada karena kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan yang sempurna. Kami telah memberikan pujian dan penyembahan. Doa kami Tuhan pagi hari ini, Tuhan disenangkan. Bahkan terlebih Tuhan dimuliakan lewat hidup setiap kami yang percaya kepadamu. Berkati Tuhan Yesus, terlebih untuk Natal Tiberias, penuh kuasa, penuh dengan mujizat Tuhan. Tanggal 3 Desember kami berdoa, penuh sesak, banyak jiwa diselamatkan, nama Tuhan dipermuliakan. Bahkan setiap kami yang datang, bahkan siapapun Tuhan Yesus yang pernah datang Tuhan di tahun-tahun yang sebelumnya, Tuhan berkati kembali hadir, boleh merasakan kebaikan Tuhan, boleh kembali memuji, menyembah, menikmati kasih Natal bersama dengan gereja Tiberias Indonesia. Terima kasih Bapa, kami juga sambut firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami datang dengan rela sebab kami tahu hidup kami, apapun yang kami lakukan besok Tuhan, kami butuh firman-Mu. Firman-Mu adalah teladan bagi setiap kami, pelita bagi setiap pagi kami. Ajar setiap kami Tuhan Yesus, lembutkan setiap hati kami Allah Roh Kudus, agar pulang dari tempat ini hidup kami diubahkan. Di dalam nama Yesus kami beri Tuhan, hati kami, hidup kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, yang siap, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa. Kita akan kedua tangan kita tinggi saudara di hadapan Tuhan. Kita buka hati kita, kita menyembah Tuhan Yesus yang hidup. Haleluya. Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku dan ampuniku. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Yang bersyukur punya Tuhan Yesus, kasih lo tepuk tangan yang meriah. Dia sungguh indah, panggil namanya dia saudara. Dia Yesus, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang mulia. Dia ajaib, Dia mulia, Dia
Mari sadar Tuhan cinta setiap kita. Dia cinta daku. Ampuni setiap kesalahan kami Tuhan. Sebab kami mau pagi hari ini menyambut Engkau dalam hidup ini. Oh, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamat. Mari bangkit berdiri di hadapan Tuhan saudara. Angkat tanganmu, katakan sambutlah Dia. Sambutlah Yesus. Tinggikan Yesus. Mari beri hormat bagi Dia. Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kebaikan-Mu yang berlimpah bagi kami, kasih-Mu atas setiap kami. Saat kami berkumpul memuji, memuliakan nama-Mu, Engkau bertakhta di atas pujian dan penyembahan kami. Tiba saatnya kami siap untuk duduk diam di bawah kaki-Mu, dengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, urapi segenap jemaat-Mu, teguhkan setiap firman dengan tanda kuasa dan mujizat. Terlebih pagi yang indah ini kami akan bersatu dengan tubuh darah Yesus. Kami percaya hari ini yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, setiap gok dan belenggu dipatahkan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Yang percaya katakan amin, haleluya. Silakan duduk saudaraku yang terkasih, shalom, selamat pagi TPDS Gading Nias dan juga setiap saudara di live streaming di rumah masing-masing, berkat perkenanan Tuhan atas setiap kita. Mari kita buka firman Tuhan dalam 1 Tawarik pasalnya yang keempat. 1 Tawarik pasalnya yang keempat, kita mau baca ayatnya yang ke-10, yaitu perikop firman Tuhan mengenai doa Yabes. Yabes adalah tokoh dalam Alkitab yang hanya dijelaskan dengan singkat, padat, namun saya yakin bahwa kisah hidup Yabes ini dan doanya terutama akan menginspirasi kita luar biasa. 1 Tawarik 4 ayatnya yang ke-10, silakan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaan dia itu. Saudara perhatikan bahwa Yabes dalam doanya ini bisa dibagi dalam dua elemen. Bahwa Yabes adalah seseorang yang benar-benar mengetahui apa yang dia mau, dan dia benar-benar mengetahui apa yang dia tidak mau. Dia mau diberkati. Saudara mau diberkati? Kita mau diberkati, kita mau diberkatinya bukan hanya biasa-biasa, tapi kita mau diberkati berlimpah-limpah. Dan dia meminta supaya daerahnya diperluas, dia minta penyertaan Tuhan, dia minta perlindungan dari malapetaka. Yabes adalah seseorang yang tahu apa yang dia mau, tapi dia juga adalah orang yang tahu apa yang dia tidak mau. Dia tidak mau malapetaka, dan saya yakin, saudaraku, setiap orang waras tidak mau malapetaka. Dan dia tidak mau kesakitan menimpa dirinya. Dan saya yakin bahwa sekali lagi orang waras tidak mau dirinya ditimpa kesakitan. Bahwa orang-orang yang sukses dan berhasil, saya perhatikan saudara,
Dia bukan hanya tahu apa yang dia mau, tapi dia tahu apa yang dia tidak mau. Belum lama saya baca satu buku mengenai biografi salah satu orang yang paling kaya di Indonesia, ya Om Lim. Dan Om Lim ini saya baca bahwa masa kecilnya, masa mudanya, dia pernah miskin. Dan beberapa orang yang paling sukses di dunia ini, saya perhatikan, pernah miskin kin, ya, alias miskin banget. Dia tahu dan mereka tahu bagaimana rasanya miskin. Sehingga benar-benar mereka tahu apa yang mereka tidak mau dan mereka lari dari hal tersebut dan mereka berusaha sebisa mungkin untuk menghindari realita tersebut supaya tidak terjadi atas mereka, atas anak cucu mereka, dan mereka bekerja keras. Sehingga saya perhatikan orang yang sukses, saudaraku, adalah orang yang bukan hanya tahu apa yang dia mau, tapi orang yang sukses adalah orang yang tahu apa yang dia tidak mau. Dalam perjamuan kudus, kita doa. Dan dalam doa perjamuan kudus, ada elemen permohonan doa kita. Dan tentu kita memohon doa hal-hal yang kita inginkan dalam hidup ini. Tapi dalam perjamuan kudus juga kita tahu apa yang kita tidak mau. Dalam perjamuan kudus kita tolak sakit penyakit. Kita tolak penderitaan, kita tolak kemiskinan. Karena saudaraku ada kuasa. Ketika saudara tahu bukan hanya apa yang kau mau, tapi ada kuasa ketika kita tahu apa yang kita tidak mau. Dan kita harus lari jauh-jauh dari apa yang kita tidak mau tersebut. Dan kita harus lakukan semua tindakan yang perlu untuk jauh dari apa yang kita tidak mau tersebut. Dan saudaraku yang terkasih, Yabes mengatakan dia tidak mau sakit. Supaya kesakitan tidak menimpa aku. Supaya jangan ada penderitaan ekstra yang tidak perlu di dalam hidupnya. Saudaraku yang terkasih, sejujurnya semua manusia, saudara dan saya, kita adalah manusia yang fana, kita satu hari nanti akan mati, dan kita akan terpisah dari orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita cintai juga mati, dan kita juga adalah makhluk yang terbatas, kita adalah makhluk yang fana. Jadi dalam hidup ini ada beberapa penderitaan yang memang kita harus terima dan tidak bisa dihapus dalam hidup ini. Contohnya kefanaan dan kematian. Itu adalah penderitaan yang sudah built-in dalam hidup ini. Betul atau tidak, saudara? Sudah built-in, ya, sudah termasuk dalam struktur kehidupan ini. Dan kita harus menerima fakta tersebut. Tapi ada beberapa penderitaan yang ekstra. Yang di luar hal tersebut. Ada beberapa penderitaan yang di luar dari fakta bahwa engkau dan saya adalah makhluk yang fana, yang terbatas. Dan kita rentan, saudara. Karena manusia rentan terhadap penderitaan. Betul atau tidak, saudara? Kita rentan, ya, dan kita rapuh. Tapi ada beberapa penderitaan yang di luar hal tersebut, saudara. Dan penderitaan itu adalah penderitaan yang ekstra. Dan penderitaan itu adalah penderitaan yang tidak perlu. Dan saudaraku yang terkasih, manusia adalah makhluk misterius yang mengetahui apa yang baik dan apa yang jahat. Dan kejahatan adalah keinginan untuk menimbulkan penderitaan yang tidak perlu. Penderitaan yang ekstra tersebut. Karena kita manusia fana yang rentan terhadap penderitaan, kita punya dua pilihan sekarang. Kita punya dua pilihan. Kita mau penderitaan itu dikurangi atau penderitaan itu ditambah. Baik adalah keinginan untuk mengurangi penderitaan tersebut atau kasih.
Seseorang yang memiliki kasih menginginkan penderitaan seminim mungkin di dunia ini. Yang setuju katakan amin. Itu adalah kasih. Tapi jahat adalah keinginan untuk maksimalkan saja penderitaan tersebut. Orang yang dipenuhi kepahitan, kebencian, dan dia marah terhadap Tuhan, dia marah terhadap kehidupan ini, dan dia dirasuk oleh sesuatu yang jahat, dia akan menginginkan penderitaan untuk dimaksimalkan. Dan realitanya, sejarah membuktikan, saudara, bahwa orang-orang seperti ini ada, ya, banyak. Inilah misteri kejahatan, keinginan untuk menambah penderitaan. Kita lihat firman Tuhan dalam Kejadian pasalnya yang kedua, yaitu pada mulanya Tuhan ciptakan langit dan bumi, lalu Tuhan tempatkan manusia di Taman Eden. Kita lihat Kejadian 2 ayatnya yang ke-9, di sini kita lihat bahwa di tengah Taman Eden ada 2 pohon spesial. Kejadian 2 ayatnya yang ke-9, silakan. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi, yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Pohon pengetahuan yang apa, saudara? Yang baik dan yang jahat. Dan kita tahu Tuhan melarang manusia untuk memakan pohon yang mana? Pohon yang mana yang Tuhan larang? Pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tapi manusia memakan buah dari pohon tersebut dan akhirnya kita tahu itulah dosa asal. Itu kenapa manusia adalah satu-satunya makhluk di dunia ini yang mengerti misteri dari baik dan jahat. Ya, binatang tidak memiliki pengetahuan tersebut. Mereka tidak sadar diri, mereka tidak tahu apa yang baik dan apa yang jahat. Tapi manusia, saudara dan saya, makhluk ciptaan Tuhan yang termulia, kita memiliki kesadaran diri dan kita memiliki pengetahuan akan yang baik dan yang jahat. Dan variabel penting dalam pengetahuan yang baik dan yang jahat itu adalah penderitaan. Katakan bersama saya, penderitaan. Karena manusia adalah makhluk yang fana, dia rapuh terhadap penderitaan. Nah, sekarang kita mau kurangi penderitaan tersebut atau kita mau maksimalkan penderitaan tersebut. Dan mungkin saudara pikir hanya orang gila, orang yang tidak waras yang mau memaksimalkan penderitaan. Tetapi kejahatan itu adalah hal yang nyata. Dan manusia bisa jahat. Saya baru baca satu riset, saudara, yang mengatakan ya bahwa orang jahat itu punya kata definisi yang formal, akademis. Bahkan ini definisi klinis mengenai jahat, istilahnya adalah psikopat, ya, atau sosiopat atau psikopat. Dan satu riset ini mengatakan, satu studi ini mengatakan ya bahwa jumlah orang yang psikopat, yang benar-benar jahat, orang psikopat adalah orang yang akan berbuat jahat tanpa rasa bersalah sama sekali. Mereka akan berbuat jahat, mereka akan merugikan orang, mereka akan celakai orang, dan tidak ada rasa bersalah sama sekali. Ya kira-kira seperti itulah deskripsi dari psikopat. Dan studi ini mengatakan ya bahwa jumlah orang psikopat sebenarnya di dunia ini, puji Tuhan, sedikit, saudara. Nggak terlalu banyak, ya 1-3%. Tapi kalau sampai 5%, itu sudah bahaya. Ya kejahatan akan begitu banyak dan ya manusia dan masyarakat akan panik. Dan ketika saya baca studi itu, saya ingat firman Tuhan yang mengatakan, ya ketika Sodom dan Gomora akan dihancurkan, Abraham bernegosiasi dengan Tuhan. Bagaimana kalau ada 50 orang benar, 45 orang benar, akhirnya sampai kepada 10 orang benar. Itu kenapa kita bersyukur ada gereja Tiberias. Karena kalau ada gereja Tiberias, kita kabarkan Injil, kita beritakan kabar baik, jumlah orang benar terus bertambah. Ya, dan kita bersyukur, saudaraku, saya kemarin dengan pendeta Elfris, dengan pendeta Gideon, kita ke Surabaya, kita baptis jiwa-jiwa baru dan banyak yang terima Yesus. Saya percaya jumlah orang benar akan menetralkan jumlah orang yang jahat.
Dan kita doa kalau banyak jumlah orang benar di Jakarta, Jakarta diberkati Tuhan, Indonesia diberkati Tuhan. Dan itu kenapa dukung dan doakan untuk ibadah Natal di Gelora Bung Karno. Kita bersyukur kita sudah dipisahkan dari COVID, tapi kali ini COVID tidak bisa memisahkan kita. Ya, kita akan rayakan Natal besar-besaran 3 Desember. Dan kenapa Pendeta Pariaji mendiang Gembala Sidang dan juga Gembala Sidang Pendeta Daneti Pariaji, yang mereka tergerak untuk mengadakan Natal besar-besaran. Kenapa penting untuk mengadakan event tersebut dan untuk mengabarkan Injil? Karena kita memiliki visi yang sangat genting, yang sangat krusial, urgent, yang sangat darurat. Kita ada misi untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang ujung-ujungnya akan menyelamatkan bangsa dan negara kita. Karena kalau jumlah kuota orang benar berkurang, bisa jadi Sodom dan Gomora. Ya, saya percaya jumlah orang benar harus terus meningkat ya untuk menetralkan, saudara. Karena orang-orang yang jahat itu ada. Dan studi ini mengatakan nggak boleh sampai 5%. Ya, orang-orang psikopat itu puji Tuhan, mereka tidak banyak. Ya, dan mereka selalu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Mereka adalah pengembara. Ya, karena mereka akan cari korban baru, ya, dan mereka akan pindah ke daerah yang lain atau perusahaan yang lain atau komunitas yang lain. Dan celaka kalau orang seperti itu jadi pemimpin, itu celaka. Dan sejarah buktikan, terutama Perang Dunia Kedua membuktikan, ya, bahwa kalau orang seperti itu jadi pemimpin akan bawa kehancuran yang dahsyat, yang luar biasa. Itu kenapa, saudaraku yang terkasih, baik dan jahat, variabel yang menyatukan mereka adalah penderitaan. Sekali lagi katakan bersama saya, penderitaan. Manusia rapuh terhadap penderitaan. Nah, sekarang pertanyaannya, kita mau maksimalkan penderitaan ini atau kita mau mengurangi penderitaan ini? Karena ada beberapa penderitaan dalam hidup ini yang nggak bisa dihapus, nggak bisa. Bahwa fakta saudara akan mati satu hari nanti, fakta bahwa kita rapuh dan rentan terhadap berbagai macam penderitaan, nggak bisa dihapus, nggak bisa. Itu adalah bagian dari kehidupan. Tapi puji Tuhan, ada penderitaan ekstra yang kita bisa cegah supaya jangan terjadi. Yang setuju katakan amin. Penderitaan ekstra tersebut adalah dari kejahatan. Katakan bersama saya, kejahatan. Kejahatan adalah keinginan untuk menimbulkan penderitaan ekstra yang tidak perlu. Dan penderitaan ekstra ini atau penderitaan tambahan ini lebih besar, jauh lebih besar daripada penderitaan yang original, yang sudah built in dalam kehidupan kita. Karena penderitaan yang original ini ada titik jenuhnya, saudara. Ada titik jenuhnya. Karena saat kita mati nanti, bahkan Alkitab katakan, orang yang mati dalam Tuhan, mereka beristirahat dari jerih lelah mereka. Yang setuju katakan amin. Jadi orang yang mati dalam Tuhan, mereka beruntung. Yang setuju katakan amin. Ya, Pendeta Pariaji tugasnya sudah selesai. Dan dia sudah tidak sakit lagi, dia sudah tidak menderita lagi, dia sudah berbahagia bersama dengan Tuhan Yesus dan tidak capek lagi, tidak lelah lagi. Alkitab katakan berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Ya, kalau kematian terjadi, selesai penderitaan. Tapi kejahatan berbeda, saudara. Ya, kejahatan adalah punya potensi untuk menimbulkan penderitaan yang tidak mengenal titik jenuh, yang tidak terbatas. Kenapa? Karena manusia kalau jahat bisa sangat kreatif untuk menimbulkan penderitaan. Betul atau betul? Betul nggak? Manusia bisa kreatif sekali, ya. Dan lambang klasik dari kejahatan adalah apalagi, saudara, kalau bukan kayu salib. Karena kalau saudara mau lihat kejahatan, ya, ini adalah suatu realita. Lihat Perang Dunia Kedua, lihat Holocaust, lihat pemataian massal, lihat kerusuhan di Poso lah, atau kerusuhan di Sampit lah, lihat pos kota lah, dan lain sebagainya.
Tapi kalau saudara mau lihat benar-benar kejahatan itu seperti apa, kita harus lihat salib Yesus. Dan salib adalah cara untuk menimbulkan penderitaan yang perlahan dan maksimal. Betul atau tidak, saudara? Karena dalam salib, orang yang disalib tidak boleh langsung mati. Karena kalau langsung mati keenakan. Salib, orang yang disalib matinya harus perlahan. Dan dirancang sedemikian rupa untuk supaya penderitaannya itu maksimal. Dan menurut saya, saudaraku, image dari kejahatan yang sempurna itu ada pada salib. Terutama Yesus yang bermahkota duri. Itu image dari kejahatan yang sempurna. Menurut saya itu kejahatan yang sudah mentok. Nggak bisa lebih atas lagi. Karena mahkota duri itu adalah lelucon. Itu adalah komedi. Dan itu berbicara mengenai kejahatan manusia, saudara. Manusia bisa menimbulkan penderitaan yang dahsyat, yang luar biasa, dan membuat itu sebagai lelucon. Membuat itu sebagai suatu seni, dan itu adalah seni yang sangat kejam. Dan kita harus jujur, binatang tidak bisa lakukan itu. Betul atau tidak, saudara? Binatang nggak bisa buat lelucon dari suatu penderitaan, tidak bisa. Ya, tapi manusia sangat kejam. Ya, dia bisa timbulkan penderitaan yang begitu jahat dan membuat itu sebagai suatu parodi, sebagai suatu komedi. Dan kalau hal tersebut tidak membuat kita takut, itu parah. Kalau hal tersebut tidak membuat kita berjaga-jaga, itu parah. Karena saudaraku, di dalam setiap saudara dan saya ada kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Di dalam setiap saudara dan saya ada kuasa untuk mencegah kejahatan, untuk mencegah neraka di bumi ini. Sehingga kita harus seperti Yabes ini, saudara. Kita tahu apa yang kita mau, tapi lebih lagi kita harus tahu apa yang kita tidak mau dalam kehidupan ini. Karena saya berargumen bahwa apa yang kita tidak mau itu kita bisa perdebatkan, saudara. Kita bisa berdebat mengenai apa yang kita mau, ya. Karena kenikmatan atau kemapanan atau kesuksesan kita bisa perdebatkan. Dan kadang ya manusia kadang labil dalam hal apa yang dia mau. Misalnya saya kasih contoh ya, misalnya ada satu survei yang mengatakan ya, kalau engkau boleh pilih di mana engkau boleh tinggal di dunia ini, di negara mana yang paling makmur, yang paling enak, yang hidupnya paling nyaman, ya, engkau boleh pilih mana yang kau pilih. Dan tidak ada konsensus di situ, tidak ada kesepakatan, ya, karena ada perdebatan. Karena tidak ada negara yang sempurna, sehebat-hebatnya, semakmurnya, senyaman-nyamannya engkau hidup di negara manapun, semua ada plus dan minusnya. Betul atau tidak? Ada plus minus. Tapi kalau ditanya pertanyaannya, di negara mana engkau tidak mau tinggal? Itu konsensus, ya. Itu semua orang tahu. Saya nggak mau tinggal di negara A, saya tidak mau tinggal di negara B, ya. Tingkat kejahatan begitu tinggi, diperintah oleh seorang diktator misalnya, tidak ada keadilan, tidak ada demokrasi, dan misalnya kau keluar rumah juga rawan terhadap kejahatan dan lain sebagainya. Mungkin kita nggak jelas mengenai apa yang kita mau, saudaraku, tapi kita harus pasti, kita harus tahu apa yang kita tidak mau. Sesuatu mengenai penderitaan yang memiliki sifat sangat absolut. Saya kasih contoh misalnya dalam Piagam Hak Asasi Manusia PBB misalnya, ada satu klausul yang mengatakan ya bahwa setiap manusia berhak menerima hari libur diongkosin oleh perusahaan, holiday with pay. Dan sampai sekarang itu jadi perdebatan. Itu adalah fasilitas. Tapi orang berdebat mengenai hal tersebut, ini hak asasi atau bukan? Itu mungkin hak, tapi nggak asasi kayaknya. Tapi ada satu klausul dalam Piagam Hak Asasi Manusia itu yang mengatakan bahwa setiap orang berhak
untuk bebas dari penyiksaan, dari penderitaan, dari rasa takut diteror, dan lain sebagainya. Dan untuk hal tersebut tidak ada perdebatan. Semua orang tidak mau menderita. Yang setuju katakan amin. Semua orang tidak mau disiksa. Karena penderitaan itu sangat absolut. Saudara misalnya melihat, ada orang punya mobil, punya rumah mewah, sepertinya dia bahagia. Dan saya tanya sama saudara misalnya, menurutmu dia bahagia atau tidak? Kita nggak tahu, ya orang bisa berdebat. Orang bisa berdebat mengenai itu. Ada yang bilang, ya kayaknya sih dia bahagia, ada yang, mungkin nggak juga ya. Tapi kalau saudara lihat orang menderita, saudara lihat orang yang disiksa di kayu salib misalnya, nggak ada perdebatan. Kita tahu orang itu menderita, betul atau tidak? Tidak ada perdebatan. Itu kenapa saya katakan, saudara, ada kuasa besar, luar biasa. Ketika bukan hanya kau tahu apa yang kau mau, tapi ketika kita benar-benar tahu apa yang kita tidak mau, dan kita lakukan segala hal yang perlu untuk mencegah supaya hal itu tidak terjadi. Dan saya percaya kuasa untuk mencegah yang jahat atas bangsa dan negara kita, kuasa tersebut ada dalam setiap saudara dan saya. Yesus katakan, aku beri kamu kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Dan kuasa untuk menahan, katakan bersama saya, menahan kuasa musuh. Ya, kita bertanggung jawab atas angkatan ini. Ya, angkatan berikutnya adalah angkatan anak kita, anak cucu kita. Tapi saya percaya setiap orang bertanggung jawab untuk angkatannya masing-masing. Dan kalau kita bertobat, kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, saya percaya angkatan kita akan diberkati. Dan angkatan selanjutnya akan juga diberkati. Dan dalam setiap angkatan Tuhan angkat orang-orang tertentu. Ya, setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Dalam setiap angkatan misalnya Tuhan angkat Yusuf untuk selamatkan Israel. Tuhan angkat Esther misalnya untuk selamatkan Israel. Dan ada rencana jahat atas Israel pada waktu itu yang bermain di balik layar. Tapi Tuhan taruh Esther di waktu yang tepat, di tempat yang tepat. Karena ada misi. Demikian juga kalau saudara diberkati Tuhan, ada misi di situ. Saudara diberkati dengan kesehatan, dengan fasilitas. Kalau Tuhan berkati kita, itu adalah ada misi untuk menyelamatkan bangsa Indonesia. Yang percaya katakan amin. Karena saudaraku yang terkasih, kejahatan adalah keinginan untuk memaksimalkan penderitaan tersebut. Karena manusia tetap akan menderita, walaupun tidak ada kejahatan sekalipun, tetap menderita. Tapi penderitaan karena kejahatan, seperti yang saya katakan, itu tidak mengenal titik jenuh. Tapi kebaikan adalah yang harus kita cari. Dan Tuhan adalah kebaikan yang tertinggi. Kebaikan adalah keinginan untuk mengurangi penderitaan, khususnya penderitaan yang tidak perlu. Karena kita harus tanya sama diri kita masing-masing. Apakah ada penderitaan yang kita alami dalam hidup ini yang bukan built-in, tapi mungkin karena kesalahan kita, mungkin karena dosa kita, atau mungkin karena kejahatan kita. Kalau ada hal tersebut dalam hidup kita, solusinya adalah kita harus bertobat. Yang setuju katakan amin. Karena ada beberapa penderitaan yang saudara tetap akan mengalaminya walaupun saudara bertobat. Setiap orang yang bertobat juga akan mati. Betul atau betul? Semua orang yang bertobat juga tetap fana. Tapi pertobatan adalah upaya untuk menuju kepada kebaikan. Dan kenapa kita menuju kepada kebaikan? Jangan kita menderita penderitaan apapun yang tidak perlu. Dan biar ini memotivasi kita. Yang setuju katakan amin. Saya perhatikan orang yang sukses, orang yang berhasil, orang yang adalah orang yang dimotivasi oleh apa yang dia tidak mau.
Kita harus dimotivasi oleh surga. Surga adalah apa yang kita mau, apa yang kita mau raih. Tapi kita juga harus dimotivasi oleh neraka. Neraka adalah apa yang kita tidak mau. Neraka adalah konsep penderitaan yang tidak perlu. Konsep mengenai manusia yang dibakar bermiliar-miliar tahun selama-lamanya sampai kepada kekekalan, itu ada penderitaan yang tidak perlu. Dan itu paralel dengan konsep kejahatan tersebut. Ya, karena kejahatan adalah penderitaan yang tidak perlu, penderitaan yang konyol. Ya, kita sudah menderita, ngapain lagi nambah penderitaan tersebut? Dan keinginan untuk menambah penderitaan tersebut itu adalah jahat. Ya, jahat adalah keinginan untuk menimbulkan penderitaan di atas penderitaan yang sudah memang built-in dalam setiap manusia. Tapi dalam setiap saudara dan saya ada kuasa. Kalau kita tahu apa yang kita mau, surga. Tapi kita juga harus tahu apa yang kita tidak mau. Ya, seperti kesaksian Pendeta Pariaji. Itu kenapa, saudaraku? Pendeta Pariaji bukan hanya menyaksikan, melihat surga, tapi dia juga melihat neraka. Ada sesuatu yang absolut, seperti saya katakan, mengenai penderitaan. Karena kenikmatan dan kemapanan kita bisa perdebatkan, tapi penderitaan itu sesuatu yang absolut. Kita tahu kita tidak mau hal tersebut. Kalau seseorang meragukan surga misalnya seseorang yang ateis, ya, meragukan surga, mungkin saya bisa maklumi. Karena manusia kadang mengenai kebaikan itu labil, tapi untuk kejahatan itu lebih absolut. Dan orang kalau tidak percaya neraka itu parah banget. Karena manusia memiliki kapasitas untuk jahat dan bisa menciptakan neraka di bumi ini. Betul atau tidak, saudara? Dan sejarah membuktikan neraka di bumi ini nyata. Itu kenapa jalan kepada keselamatan adalah salib. Lihat penderitaan yang absolut tersebut, lihat kejahatan yang absolut tersebut, lari dari hal tersebut. Dan kalau saudara lari dari neraka, itu enggak ada bedanya dengan saudara mencari surga. Yang setuju katakan amin. Kalau saudara lari dari hal tersebut dan lakukan apapun yang diperlukan supaya hal tersebut tidak jadi realita dalam hidup kita, maka secara tidak langsung engkau mencari kebaikan. Hari ini biarlah kita dimotivasi, saudaraku, ya, untuk menyelamatkan keluarga kita, komunitas kita, bangsa kita, karena kuasa tersebut ada dalam setiap kita kalau kita bertobat. Apa yang kita tidak mau dalam hidup ini? Pikirkan sekarang, ya. Saya yakin kita tidak mau menderita ekstra. Yang setuju katakan amin. Saya yakin saudara tidak mau sakit yang tidak perlu, amin. Saudara tidak mau miskin, saudara tidak mau bangkrut, amin. Dan ada beberapa hal yang kita bisa lakukan untuk membuat penderitaan dalam hidup kita ini lebih parah lagi. Betul atau enggak, saudara? Dan mungkin yang kita lakukan sekarang, ya, kita lakukan dan kita tahu nih kalau kita lakukan ini, penderitaan hidup kita nggak akan berkurang, justru akan nambah. Apalagi kalau kita jahat, ya, apalagi kalau kita mau nipu orang, apalagi kalau kita mencelakakan orang lain. Kau buat orang lain menderita, tapi engkau juga akan menderita juga, karena akan ada efek konsekuensi hukum dan lain sebagainya, yang ujung-ujungnya engkau akan menderita. Hari ini, mari kita imani seperti kita kumandangkan dalam perjamuan kudus, ya. Kita tolak hal-hal yang kita tidak mau dan kita lari dari hal tersebut. Dan saya percaya itu adalah suatu motivasi yang dahsyat, yang luar biasa. Saya undang worship leader, saya undang imam pemusik. Kita mau terima tubuh dan darah Yesus. Dan sebelum kita terima tubuh dan darah Yesus, kita mau sembah Tuhan, kita mau nyatakan kepada Tuhan apa yang kita mau. Tapi kita juga mau nyatakan apa yang kita tidak mau dalam hidup ini. Kita bisa berdebat sekali lagi, saudara, mengenai apa yang kita mau. Ya, misalnya saya tanya sama saudara, ya, saudara mau dikasih es krim gratis atau tidak? Mau tidak? Ya,
Ada juga yang nggak jawab karena mungkin nggak mau es krim, maunya tiramisu mungkin, ya, atau mungkin maunya puding dan lain sebagainya. Karena kenikmatan itu selera, betul nggak? Selera. Tapi penderitaan bukan selera, betul? Kenikmatan kita bisa berdebat. Saya belum tentu mau itu, belum tentu kalau saya dapat itu saya bahagia. Kebahagiaan bisa diperdebatkan. Penderitaan itu absolut. Penderitaan tidak bisa diperdebatkan. Semua orang akan sepakat dan kita harus tahu apa yang kita tidak mau tersebut untuk kita termotivasi. Saudara harus jadi the best dalam Kristus. Karena saudara punya kuasa untuk menahan kuasa kejahatan dalam bangsa kita ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Kita sembah Tuhan sebelum kita terima tubuh dan darah Yesus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerah. Kita sembah Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Lebih sungguh lagi angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan katakan kiranya Engkau berkati aku. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Angkat tanganmu lebih sungguh lagi, katakan kiranya ya Tuhan. Memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Biarlah musik mengiringi dengan lembut kita dalam hadirat Tuhan. Saudaraku yang terkasih, kita bisa berdebat mengenai kebahagiaan, kita bisa berdebat mengenai kebaikan. Tapi kita tidak akan berdebat mengenai penderitaan. Ada sesuatu yang absolut mengenai penderitaan. Sehingga kita harus tahu apa yang kita tidak mau di dalam hidup ini. Dalam perjamuan kudus, kita tolak miskin, kita tolak sakit, kita tolak penderitaan, kita tolak dosa,
Kita tolak setan dan segala perbuatannya. Karena dalam hidup ini ada beberapa penderitaan yang tidak perlu. Dan dosa adalah engkau timbulkan penderitaan itu sengaja. Kejahatan adalah engkau timbulkan dan cari penderitaan tersebut dengan sengaja. Karena tanpa kejahatan pun kita tetap akan menderita. Karena manusia makhluk yang fana, rapuh terhadap berbagai macam penderitaan. Tapi ada penderitaan yang jahat, ada penderitaan yang tidak perlu dalam hidup ini. Dan hari ini jika engkau berkomitmen dalam hatimu, Tuhan, aku tahu apa yang aku tidak mau. Dan aku tidak mau timbulkan penderitaan yang ekstra untuk diriku. Aku tidak mau timbulkan penderitaan yang ekstra untuk suamiku, untuk istriku, untuk orang tuaku, untuk kakak adikku, untuk anak cucuku. Karena ada beberapa hal yang dapat aku lakukan untuk timbulkan penderitaan tersebut. Tapi hari ini aku tidak melakukan hal tersebut. Aku mau bertobat, aku mau jadi the best dalam Kristus. Karena aku punya kuasa untuk menahan kejahatan, baik dalam keluargaku, baik sebagai individu, baik dalam komunitas, bahkan dalam bangsa dan negaraku. Dan jika itu imanmu hari ini, angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Dan kita ambil waktu sebentar, saudara yang angkat tangan, doa kepada Tuhan. Mungkin ada beberapa hal yang kau lakukan. Mungkin ada beberapa penderitaan yang kau alami dan kau tahu ini penderitaan yang karena kesalahan saya, karena dosa saya, karena kejahatan saya. Mari kita bertobat dari dosa tersebut. Karena engkau punya kuasa untuk hidupmu di bumi seperti di surga. Dan itu adalah kehendak Tuhan. Kalau kita lari dari neraka, maka hidup kita di bumi yang singkat ini, saudara, hidup yang singkat yang fana ini, Tuhan izinkan untuk nikmati kepenuhan kebahagiaan yang luar biasa di bumi seperti di surga. Sekarang panjatkan doamu, doa kepada Tuhan hari ini. Dan mari berkomitmen. Saya tidak mau ada penderitaan dalam hidup saya yang tidak perlu. Biarlah saya menderita yang perlu saja. Karena tetap kita manusia yang fana. Dan kau tidak bisa hapus penderitaan tersebut. Tapi hapuslah penderitaan yang engkau bisa hapus. Dengan pikul salib, dengan bertobat. Haleluya, haleluya. Dan setiap saudara yang angkat tangan hari ini, katakan bersama saya, dalam nama Yesus, aku percaya, aku adalah generasi minyak dan anggur yang tidak dirusakkan. Urapan Tuhan ada atasku. Aku tahu apa yang aku tidak mau. Dalam nama Yesus, kami tolak penderitaan yang ekstra. Kami tolak penderitaan yang tidak perlu. Kami tolak sakit penyakit. Kami tolak miskin bangkrut. Aku percaya Tuhan perluas daerahku, potensiku, talentaku, skillku. Tuhan perluas. Dan aku percaya tangan Tuhan menyertai aku. Malapetaka tidak menimpa aku. Kesakitan tidak menimpa aku. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Sekali lagi angkat tanganmu dan lebih sungguh katakan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kita berikan kemuliaan di atas nama lagi, kita lebih meriah lagi buat Tuhan. Ini doa, ini syukur, ini pengharapan setiap kami Tuhan Yesus. Biar segala yang baik kami imani menjadi bagian setiap kami. Kami tolak segala yang jahat
tidak berkuasa, tidak punya kuasa atas setiap tubuh kami. Tuhan Yesus berkuasa atas setiap kami. Kami bersyukur kami boleh diajar, ditegur oleh firman Tuhan yang memberkati, mengubahkan kami. Ajar kami tidak hanya cakap mendengar, kami boleh cakap melakukan kehendak Tuhan. Kami juga doa berkati, ucap berkat buat hamba-Mu yang terkasih Pendeta Dr. Aristo Pariaji bersama keluarga, bersama tim melangkah melayani. Ketika nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan, ada banyak jiwa dimenangkan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Sementara kami mempersiapkan hati kami, membawa rupiah persembahan kami, berkati tangan yang memberi tidak kekurangan, selalu naik jadi kepala, tidak pernah turun. Apa yang dikerjakan pasti berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus yang disayang Tuhan, Tiberia, sama-sama kita katakan amin. Kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Kita bangkitkan iman percaya kita sambut yang terbaik, tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri bersama-sama jemaat Tuhan. Tiberia. Menyucikan, menyembuhkan kami Tuhan. Menyucikan kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk karya keselamatan yang Kau kerjakan di atas kayu salib. Kau berikan hidupmu, nyawamu, ganti kami. Kami menghormati penderitaan yang Kau lalui dengan menghampiri meja perjamuan-Mu yang kudus dengan roti dan anggur di tangan kami. Roti anggur ini adalah bukti setiap penyakit kami sudah disembuhkan. Roti anggur adalah bukti semuanya sudah selesai di atas kayu salib. Dengan perjamuan kudus ini kami nyatakan karya penebusan Yesus 2000 tahun yang lalu berlaku atas kami, atas keluarga kami. Mari kita angkat tubuh Tuhan. Yesus adalah imam besar agung. Dari pengakuan iman kita, sama-sama kita katakan dalam nama Yesus, inilah roti hidup yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, yang pertama yang memberi keselamatan, hidup kekal di kerajaan surga. Yang kedua, tubuh Yesus menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar aku dan keluargaku dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Yesus tertikam, tertombak di atas kayu salib. Kami tolak pisau operasi, pisau bedah tidak akan jamah tubuhku. Kami tolak terkapar di rumah sakit. Kami tolak terkapar di meja operasi. Kami tolak celaka, mara bahaya, malapetaka. Kami tolak terkapar di ruang ICU. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit, kelemahan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu ia mengangkat cawan, mengucap syukur atasnya, seraya berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Mari kita angkat cawan Tuhan. Dalam nama Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang memberi pengampunan atas segala dosa kesalahan kami. Kami janji bertobat. Kami tolak setan dan segala perbuatannya. Keluarga kami, keluarga yang kudus. Kami tolak perzinahan. Kami tolak poligami. Jauhkan dari perceraian. Yang kedua, darah Yesus menyucikan, menguduskan kami. Kami termeterai sebagai warga kerajaan surga. Kami doa,
punya rumah di bumi dan di surga. Yang ketiga, oleh darah Yesus, oleh bilur Yesus, dari ujung rambut sampai ujung kaki aku sehat, aku sembuh, pendengaran sempurna, kami tolak tuli penglihatan sempurna, kami tolak katarak, kebutaan setiap organ, jaringan, sistem dalam tubuhku sempurna, paru-paru, pernafasan, antibodi, imunitas sempurna. Kami tolak COVID-19, varian apapun atasku dan keluargaku dalam nama Yesus. Pencernaan, peredaran darah sempurna, darahku tahir oleh darah Yesus. Kami tolak benjolan apapun, kami tolak kistemium, kami tolak kanker tumor, kami tolak diabetes, hepatitis, kami tolak asam urat dalam nama Yesus. Kami tolak cuci darah. Sebut sakitmu masing-masing. Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun di padang gurun dengan roti mana, makan tidur diberkati, tidak kekurangan, kasut jubah tidak rusak, selalu baru. Kami percaya dengan perjamuan kudus ini berkat kami lebih dari itu. Kami tolak kemiskinan, kami tolak roh kekurangan, kami tolak roh kegagalan, hutang-hutang pribadi lunas bulan ini. Kami tolak kebangkrutan. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit kemiskinan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita telah menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus, kembali kita naikkan syukur di hadapan Tuhan. Kita percaya tubuh darahnya menyatu dengan setiap kita, maka kemenangan janji Tuhan Dia telah sediakan bagi kita. Kita boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kita bangkitkan iman percaya. Kita angkat tangan kita dua-dua di hadapan Tuhan Yesus. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku. Darahmu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Firman Tuhan berkata, di mana 2-3 orang percaya sepakat, apa yang diikat di bumi diikat di surga, apa yang dilepaskan di bumi dilepaskan di surga. Mari kita sepakat, kita percaya, dan kita angkat minyak urapan ini bersama, dan sama-sama katakan bersama saya, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah minyak urapan yang kudus untuk memuliakan Allah dan manusia. Kami muliakan Yesus, Tuhan dan Allah kami yang ada di tengah kami, memberkati kami. Setiap tetes oles dari minyak urapan ini hari ini, yang sakit disembuhkan, mengusir setan-setan, hancurkan kuasa kegelapan, patahkan segala kuk dan belenggu dalam nama Yesus. Inilah minyak urapan. Oleskan atas kening, atas dahi saudara, atas bagian tubuh yang sakit, dan percaya urapan Tuhan ada atasmu hari ini, dan kuasa Tuhan menjadi bagian hidupmu. Kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap pokok doa yang tertulis dalam kertas doa ini, kami bawa segala permohonan pergumulan anak-anak-Mu, Engkau yang berfirman, doa orang benar dengan yakin didoakan besar kuasanya. Kami percaya pagi ini ya Tuhan, ialah iman percaya kami, Engkau adalah Tuhan yang dengar, Tuhan yang jawab doa kami. Kami berdoa bersyafaat, berkati gereja-Mu, berkati Kepala Sidang Pendeta Darniati Pariaji, Tuhan beri umur panjang dan kesehatan. Juga berkati Natal 3 Desember di Gelora Bung Karno. Kami doa Tuhan kirim ratusan ribu jiwa-jiwa. Kami doa cuaca akan bersahabat. Kami doa semuanya akan diperlancar, dan kuasa dan mujizat Tuhan tercurah. Kami doa ya Tuhan, berkati Pak
Bapak Alex dan Ibu, berkati Bu Meni, berkati Ibu Hana. Kami doa berkati Bu Dr. Julia dan keluarga. Kami doa ya Tuhan, Pak David Raja, Pak Anggoro, Tuhan berkati Ibu Ivon dan omanya Adit dan Bu Marta di Sunter. Tuhan berkati selalu sehat. Kami percaya ya Tuhan, setiap kami yang seperjamuan di tempat ini, kami berkumpul di bumi, berkumpul di surga. Berkati hamba-hambamu yang melayani Tuhan, terutama di tempat ini. Berkati Bro Alfredo dan Bro Sony, juga Bro Renaldi dan tim imam musik, adik-adik choir. Tuhan berkati Urapi, bagian media Pak Edison, JP dan Boas, Pak Wahyu. Tuhan berkati, dan Pak Roland dan tim pelayanan di tempat ini. Kami doa ya Tuhan, lewat pelayanan kami di Tiberias, bilangan orang benar di Indonesia terus bertambah. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, dimenangkan untuk tuayan di akhir zaman. Sebelum kami tinggalkan tempat ini, kami terima berkat Tuhan. Berkat martir mengalir dari gembala sidang pada setiap hamba Tuhan, setiap jemaat yang terkasih. Sebab Tuhan berfirman kepada Musa, ucapkanlah kata berkat ini atas Israel, dan aku akan berkenan untuk menaruh berkat ini atas mereka. Yevarech Adonai vayishmerecha, Yair Adonai panav elecha v'chonecha, Yisa Adonai panav elecha v'yashemecha Tuhan memberkati engkau, dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya atasmu dan memberi kepadamu kasih anugerah. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi bagimu shalom-Nya, damai sejahteranya untukmu dan anak-anakmu. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Terima